Sobat Ini Nining. Nah, terima kasih Anda suka postingan saya ya mengenai budaya di Beijing. Nah, hari ini ya, sekarang ini seksi tanya jawab. Saya orang Beijing, asli orang Beijing. Saya bukan keturunan Tionghoa di Indonesia, makanya saya dilahirkan di kota Beijing, dibesarkan di kota Beijing, saya belajar di sini, dan sekarang ini saya juga bekerja di sini. Nah, Beijing adalah ibu kota Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Nah, lokasinya Beijing di Tiongkok Utara ya. Di Indonesia juga ada banyak masyarakat Tionghoa ya. Mereka kebanyakan atau mayoritasnya berasal dari kampung halamannya di Tiongkok Selatan. Nah, kalau Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan itu sedikit berbeda, baik di bidang budaya maupun cuaca dan juga masyarakatnya. Makanya mungkin Anda juga pernah ya tahu sedikit budaya Tionghoa ya dari keturunan Tionghoa di Indonesia. Tetapi kalau Anda melihat vlog saya itu tentang kehidupan kota Beijing di Tiongkok Utara, mungkin rasanya agak berbeda, agak menarik nih. Nining itu nama Indonesia saya. Nama asli saya sebenarnya Ning Ning. Nah, saya rasanya bagi setiap orang yang baru mulai belajar bahasa asing ya, pasti yang pertama mereka mau dikasih satu nama dalam bahasa asing itu ya. Pada permulaan, seorang guru kasih nama Indonesia pada saya waktu itu adalah Marianti. Jangan ketawa ya. Setiap kali ya ada teman dari Indonesia nanya apa nama Indonesianya, jawab saya adalah Marianti. Tetapi selalu ketawa. Saya tanya kenapa ketawa ya, mereka selalu jawabnya adalah nggak apa-apa, nama yang baik ya, nama baik Marianti. Tetapi selalu ketawa. Tapi itu nggak apa-apa ya. Yang paling penting itu Marianti itu susah diingat, susah dipanggil oleh teman Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Tiap kali mereka mungkin ada yang panggil saya Ariani, ada yang bilang panggilnya Mariani. Selalu salah. Jadi saya pikir apakah saya bisa ganti satu nama yang lain ya. Kebetulan itu ada seorang guru lain, dia kasih nama Nining kepada saya. Saya rasa itu mirip dengan nama asli saya, Nining ya. Jadi saya pilih ini. Ada teman Indonesia yang bilang itu mungkin mirip nama Sunda. Ada yang bilang itu mirip nama Jawa. Ada yang bilang itu Indonesiawi. Tetapi saya suka. Waktu saya belajar bahasa Indonesia, dari bukunya saya hanya tahu panggilan terhadap seorang perempuan adalah bisa ibu, nona, nyonya, kakak, dan juga bisa miss ya dalam bahasa Inggris ya. Lama-kelamaan bergaul dengan teman dari Indonesia, saya juga tahu bisa mbak, bisa C, bisa cici, bisa T, bisa majik, bisa ya. Ada yang panggil saya tante, ada yang saya nggak paham ya kenapa ya, ada yang panggil saya bunda juga ya. Nggak bisa paham kenapa. Tetapi sebenarnya ya terus terang ya, saya sebagai seorang asing ya sebenarnya nggak bisa bedakan apa perbedaannya secara detail, secara persis. Makanya sebenarnya menurut kebiasaannya di Beijing di sini ya, under the month kami langsung panggil nama saja, mereka langsung panggil saya Nining. Ya, jadi makanya kalau Anda panggil saya Nining atau Ning saja, ya boleh, semuanya oke, I don't care. Tentunya karena saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Peking, salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Tiongkok ya. Nah, di sana juga dibuka jurusan bahasa Indonesia sejak tahun 1950 ya. Sampai sekarang sudah 70 tahun lebih ya kalau nggak salah sejarahnya. Nah, waktu itu ada gurunya yang pulang dari Indonesia. Mereka keturunan Tionghoa ya, pulang dari Indonesia. Bahasanya jago banget, dan juga ada yang guru yang belajar di sini. Mereka cukup bagus dan menjadi guru. Dan juga kami mengundang dosennya dari UI ya, Universitas Indonesia. Seiring dengan perkembangannya hubungan Tiongkok-Indonesia menjadi semakin baik, maka semakin banyak perguruan tinggi sudah membuka jurusan bahasa Indonesia juga. Ada belasan universitas. Nah,
waktu itu tidak terlalu banyak kesempatan untuk belajar ke Indonesia untuk 1-2 tahun ya. Tetapi sekarang ini adik-adik mereka sangat untung ya, bisa belajar ke Indonesia juga. Waktu pulang ke sini mereka lulus tamat dari sini, dan bisa saya coba kasih lihat ya buku dan kurikulum ya waktu saya belajar bahasa Indonesia. Nah, ini bukunya. Mulai dari yang pertama, fonetik. Pada permulaannya saya hanya tertarik dengan pemandangan di Indonesia yang amat sangat berbeda dengan di Beijing, karena Beijing di subtropis ya, Indonesia di tropis. Itu cuacanya, iklimnya, pemandangannya amat berbeda. Lama-kelamaan saya sudah belajar bahasa Indonesia, sudah tahu budayanya, masyarakatnya, saya juga sangat tertarik. Maka lama-kelamaan saya mau mengenal Indonesia dengan lebih lanjut. Wah, yang nomor satu ya pasti adalah kerupuk. Selanjutnya juga berbagai macam buah-buahan, juga ikan laut, juga sup buntut, soto ayam, sate, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang saya suka itu. Tetapi saya nggak bisa terima itu. Sama sekali nggak mau cicipi itu durian. Nggak mau. Menolak. Kalau permulaannya tidak terlalu susah, itu kalau kita berlatih ya, yang paling susah itu adalah yang R, karena dalam bahasa Tionghoa nggak ada yang mirip R ini, nggak ada yang mirip, makanya kami harus belajar, harus berlatih ya. Jadi saya rasa ya bagi seorang yang mau belajar bahasa asing itu jangan takut malu. Jadi harus berlatih di mana saja. Waktu kita naik sepeda, ya r. Waktu kita cuci baju, r. Jadi harus berlatih ya. Tetapi lama-kelamaan sampai sekarang saya rasanya bahasa Indonesia semakin susah. Kenapa? Karena yang kita baca, yang kita nulis itu sangat berbeda dengan apa yang kita ngomong itu. Apalagi kalau ada bahasa gaul, bahasa di sosmed, bahasa orang muda, ada dialek misalnya bahasa Jawa campur dengan bahasa Sunda itu. Jadi saya hanya bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar saja. Yang dialeknya misalnya Jawa, misalnya Sunda itu saya nggak bisa nih. Sama sekarang ini hanya tahu apa itu hatur nuhun, matur nuun, itu hanya begini saja ya, yang lain nggak bisa. Tetapi ada yang teman memuji saya, bahasanya fasih. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Anda. Sebenarnya saya tahu ya bahasa saya masih kurang, harus saya belajar terus ya, supaya nanti suatu hari bisa benar-benar fasih dan lancar dan baik. Saya sendiri sudah beberapa kali ke Indonesia. Ada yang hanya jalan-jalan beberapa hari saja, misalnya ke Bali, ke Jogja, ke Solo, Bandung, lain sebagainya, dan juga Surabaya juga ya. Dan kalau untuk tinggal lama ya hanya pernah 2 tahun ke Jakarta, yaitu pada tahun 2013 hingga 2015. Waktu itu di Jakarta masih belum ada subway, masih belum ada bisa misalnya panggil servis kurir yang antarin makanan dari restoran, nggak boleh e-pay, lain sebagainya. Tetapi pasti selama beberapa tahun ini ada perubahan besar ya. Saya jadi pengen sekali kunjungi Jakarta lagi dan juga kota-kota yang lain. Semoga COVID-19 bisa cepat berlalu ya. Boleh kita saling kunjungi. Nini Says itu nama laman saya di Facebook.
itu bahasa Inggris ya. Kalau terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah Hari Nining. Makanya saya hanya berbagi kesukaan saya sehari-hari dan juga mengenai budaya di kota saya, kampung halaman saya, kota Beijing dan juga Tiongkok. Nah, ini bukan lama yang bisnis ya, bukan mau jual atau beli apapun, dan juga saya tidak mau cari jodoh ya. Saya hanya mau mengenal lebih banyak teman dari Indonesia, mau belajar bahasa Indonesia, mau berkomunikasi mengenai budaya dan masyarakat kedua negara yang amat berbeda. Ini adalah laman pribadi saya ya, milik saya sendiri ya, yang balas jawab komen atau inboxnya adalah saya sendiri. Saya hanya mau upload atau posting vlog atau foto saya pada luang waktu. Jadi itu bukan pekerjaan resmi saya ya, makanya belum tentu kapan bisa saya update lagi ya. Nah, saya tidak pakai WhatsApp juga ya. Karena itu appsnya di sini tidak laris. Teman saya nggak pakai itu juga ya. Tetapi saya pakai Instagram dan juga ada YouTube. Akan saya share alamat YouTube saya di komen. Jika Anda berminat bisa subscribe saya. Terima kasih Anda. Dadah.